Ya, selamat sore. Sebentar, aduh, tadi saya belum ini. Ya, selamat sore, ibu-ibu semua nih ya. Belum bapak-bapaknya belum ada ya. Adik-adik, halo, bisa dengar suara saya? Halo, bisa, Bisa. jelas. Bisa. Ya, oke. Terima kasih. Bisa. Selamat sore menjelang malam. Kita bisa berkumpul kembali dalam menyelenggarakan ibadah Natal, perayaan Natal tahun 25 Desember 2021 dan juga merayakan tahun baru tahun 2022. Nah, tema kita hari ini adalah bentar. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Tema kita, perayaan Natal kita hari ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oke, mari kita buka ibadah kita dengan lagu pembukaan. Silakan Denis. Ya, lanjut slide berikutnya. Slide-nya belum berubah, Denis. Sudah berubah belum, Bu? Ya, slide 2, coba.
Belum berubah slide-nya. Di tempat saya sudah berubah, Bu. Oh, udah ya. Di tempat lain berubah belum? Belum, tempat saya belum. Belum berubah di tempat Belum. saya. Di tempat saya Di- belum. Ya. Mari kita bersama-sama memberikan kita melakukan tanda salib, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Lanjut, Denis. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali. Saya pribadi dan keluarga sebelumnya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Ya, semoga di tahun-tahun baru mendatang ini kita senantiasa mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita. Kita lanjut, Jen. Slide berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari terkasih, Kristus telah berkenan hadir di dunia ini untuk mewartakan kabar gembira, keselamatan kepada kita. Karena itu, marilah kita mempersiapkan dan membersihkan diri kita agar pantas untuk memuji dan meluhurkannya dengan memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Saya mengaku kepada Allah Tuhan kita sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, dan kepada para malaikat pelindung, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Lanjut. Mari kita hening sejenak. Kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, tiada orang yang pernah melihat Engkau. Dalam diri Yesus Putramu, Engkau demikian dekat, dialah cahaya dalam kegelapan, kekuatan dalam penderitaan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Bukalah kiranya hati dan budi kami, agar berani mewartakan sukacita ini kepada siapapun yang Kau sayangi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Lanjut. Mari Bacaan dari kitab Yesaya. Ya, silakan. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gadar yang di atas bahunya,
serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Allah semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lanjut, kita dengarkan lagu antar bacaan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Ada itu enggak? Ada selingan itu enggak? Den, coba dilanjut itu slide-nya. Tidak ada ya? Oke. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lanjut. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, kalau boleh saya memberikan bukan homili ya, saya akan sedikit apa yang pernah saya dengar tentang bacaan Yesaya dan Injil Yohanes tersebut. Setiap Natal kita sering mendengarkan bacaan tersebut, bacaan tentang Yesaya yang menubuatkan. Jadi kita harus menyadari ya, Nabi Yesaya itu hidup berapa ratus tahun, bahkan mungkin ribuan tahun ya sebelum Yesus lahir. Nah, seorang nabi itu boleh dikatakan nabi kalau dia mempunyai nubuatan. Dan nubuatan itu tergenapi. Nah, dialah boleh disebut seorang nabi. Nah, nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya itu sudah tergenapi dengan kedatangan Yesus Kristus itu. Ya. Itu adalah inti dari kitab Nabi bacaan Yesaya. Kemudian dalam Injil Yohanes itu juga sering sekali setiap Natal sering kita dengarkan. Yohanes di sini menggambarkan kedatangan Yesus tidak sebagai seorang bayi yang lahir, ya, tidak seperti Yohanes tidak menggambarkan seperti itu, ya. Tapi Yohanes dia menggambarkan menurut narasi iman dia. Jadi pada awalnya adalah firman. Firman itu sudah ada sebelum dunia ini ada, ya. Karena itu adalah alfa. Jadi firman itu pada awalnya bersama-sama dengan Allah, ya. Nah, setelah itu firman turun ke dunia ini menjadi manusia, ya. Nah, manusia itu siapa? Ya Yesus Kristus yang kita kenal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Nah, inilah kehebatan Yohanes ya. Dia memberikan suatu kesaksian iman ya, iman dia. Kalau kita bandingkan dengan Injil-Injil yang lain ya, misalnya Markus atau siapa, itu dia memberikan kesaksian apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya. Dia menceritakan bagaimana Yesus lahir dan sampai dia mengakhiri hidupnya di tiang kayu salib. Tapi kalau Yohanes ya tidak seperti itu. Yohanes dia menjabarkan sebagai iman ya. Kedatangan Yesus itu ke dunia dijabarkan sebagai iman. Ya, ini sering sekali, ya bukan sering, tiap Natal kita dengarkan itu. Itu sedikit tentang dari saya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah mengenal anak kita atau adik kita, Denis ya, yang mana dia sebentar lagi akan berangkat menuju Rusia, Moskow. Kalau dulu namanya Uni Soviet ya. Untuk melanjutkan studi. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk studi di luar negeri itu? Ya, mari kita dengarkan ya, kisahnya. Barangkali ini akan bisa menjadikan motivasi buat adik-adik lainnya OMK ya, agar apa yang sudah diupayakan oleh adik kita Denis itu bisa menjadi teladan ya. Jadi kalau Mas Denis bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, begitu ya kira-kira. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik yang lain. Oke, silakan Mas Denis untuk menceritakan pengalamannya bagaimana kok nanti bisa sekolah di Rusia. Silakan. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Saya Denis. Saya mendapatkan informasi untuk kuliah di Rusia itu dari SMP, itu dari Ibu Baptis mama saya, kan mama saya dibaptis dewasa. Jadi Ibu dan Bapak Baptis mama itu anaknya itu kuliah duluan di Rusia. Waktu itu lulus tahun berapa ini? Udah lupa, dulu lulusan SMA PL. Terus SMP saya ditawarin kayak, Bang Denis mau kuliah nggak ke Rusia gitu kan. Cuman masih SMP kayak, nggak mungkin lah gitu loh. Toh bapak saya pekerjaannya kayak gini, mana mungkin saya kuliah di luar negeri gitu. Terus berjalannya waktu, tiba-tiba udah lulus SMA aja nih. Waktu di SMA itu juga pas mau lulus itu bingung mau kuliah di mana, PTN-nya di mana gitu. Dulu saya ngejar PTN banget. Akhirnya saya terpikir kayak apa saya coba aja ya buat kuliah ke Rusia. Saya coba buat apply dan registrasi. Akhirnya saya apply dari bikin paspor, bikin cek kesehatan, medical check up, dan lain-lain. Waktu itu persyaratannya itu cukup mudah. Cuman rata-rata rapor semester 5 minimal 80. Akhirnya saya coba, dan kebetulan saya dapat kuota juga dari SMA itu buat kuliah jalur SNMPTN yang dikenal tuh jalur undangan. Jadi saya jadikan kuliah di Rusia ini sebagai cadangan waktu itu. Saya mau berharap perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata saya ikutin, setelah lulus persyaratan nilai, saya dipanggil interview waktu itu di pusat kebudayaan Rusia di Menteng. Hasil wawancaranya itu keluar Februari dan lebih cepat daripada pengumuman lolosnya jalur undangan. Saya mikir, saya kan belum tentu terima nih jalur undangan, kenapa nggak yang pasti aja gitu loh, yang ke Rusia udah pasti gitu. Akhirnya saya ambillah beasiswa ke Rusia ini. Jadi beasiswa Rusia ini tuh Russian Government Scholarship ya, jadi dari pemerintah Rusianya. Saya ambil, saya terima, dan pas banget
pengumuman jalur undangan itu saya nggak lolos gitu. Sampai satu sekolah kayak geger kayak, Denis nggak keterima, kok bisa gitu. Karena waktu itu saya selama SMA itu, ya saya itu 3 tahun dari semester 1 sampai semester 6 itu peringkat 1 terus tanpa pernah turun sama sekali. Dan 2 tahun berturut-turut itu saya dapat peringkat juara umum. Dan dari situ saya mikir, ternyata orang yang pintar belum tentu bisa lolos PTN gitu loh. Dari situ saya mikir, ya udahlah saya terima aja yang Rusia ini. Saya jalanin, saya tunggu untuk pengumuman kampus, saya bingung kayak, ini biaya dari mana gitu. Karena yang ditanggung itu cuman fee tuition doang, biaya pendidikannya aja, dan uang saku. Dan akhirnya, saya kan anggota PSE juga, dan orang PSE juga kenal saya juga karena saya aktif melayani di gereja juga dari dinar, lektor, dan ditanya sama Mama, Denis kuliahnya di mana Bu? Gitu. Di Rusia Pak. Wah, di Rusia berarti harus ngurus 2 dapur nih, gitu kan? Yang di Rusia dan yang di Indonesia. Akhirnya waktu itu bukan Pak siapa? Kan Ibu Santi. Saya lupa Pak siapa. Bilang ke saya coba bikin proposal untuk ngajuin dana ke PSE, dari PSE ke Pak Sudir dulu. Dari PSE ke Romo Paroki, waktu itu masih Romo Ponco. Dan puji Tuhan banget itu Romo Ponco setuju untuk ngasih dana buat saya ke Rusia. Waktu itu lumayan besar yang dikasih sama PSE, dan itu saya bersyukur banget kayak Tuhan kayak katanya kalau anak muda bilang, ih kok Tuhan baik banget sih sama gue gitu loh. Kayak gue nggak bisa balas ini Tuhan, apa balasan yang bisa gue kasih buat Tuhan gitu. Akhirnya saya terima, dan waktu itu ada Romo Heri bilang, Denis setelah lulus kuliah ntar ikut saya ke Kalimantan ya. Kamu jurusan food technology kan? Iya Romo. Ya udah, nanti ikut saya ke Kalimantan, kita bangun pangan orang-orang di Kalimantan gitu. Tapi setelah saya aktif di gereja tahun ini, Romo Heri udah pindah ke Jogja. Jadi saya belum ketemu lagi. Dan akhirnya itu saya berangkat, udah pengumuman kampus, saya dapat di Russian State Agrarian University di Moskow, yang mana tuh kampus idaman saya karena itu IPB-nya Rusia lah dibilang. Dan pas banget di tahun 2018 itu Rektor UI dan IPB menjalin kerjasama sama kampus saya. Saya berangkat bulan Oktober, di situ saya belajar bahasa dan budaya selama setahun. Dan selama saya di Indonesia tuh saya sudah dengar kabar burung sih, kayak orang Rusia tuh cuek, dingin, nggak peduli, masa bodoh gitu kan. Dan ketika saya terjun beneran di Rusia, dan itu yang terjadi kayak, lo gue gitu, lo siapa gitu, urusan gue masih ada gitu, jadi lo jangan nambahin beban gue gitu. Oke lah, di situ saya bisa hidup sendiri, dan puji Tuhan saya dikasih teman yang benar-benar peduli banget. Waktu itu masih orang asing dari Vietnam, Kuba, dan Afrika. Waktu itu saya lupa negara mana. Akhirnya saya berteman, saya lulus tahun 2019 dari preparatory faculty itu, saya masuk ke yang benar-benar orang Rusia semua. Jadi saya di angkatan itu hanya 3 orang asing dari Benin, China, sama Indonesia. Terus dari satu angkatan itu terdiri dari 3 kelas. Dari 3 kelas itu dibagi lagi. Kelas pertama itu orang asingnya cuma dari Benin, yang kedua itu saya dan dari Cina. Waktu itu 30 orang per kelas. Berjalan waktu, puji Tuhannya, Tuhan mempermudah saya gitu, kayak setiap mau UAS kayak, Tuhan bahasa Rusia gue masih ecek-ecek nih, masih jelek nih, gimana nih Tuhan, bisa nggak gitu.
Dan saya bisa dibilang anak yang rajin, kayak selalu masuk, selalu ngerjain tugas tepat waktu, walau nilainya pernah sampai 0 waktu itu kimia. Saya kesulitan waktu itu kimia organik karena beda banget kimianya dari Indonesia. Tapi puji Tuhan pas UAS itu saya hampir semuanya nggak perlu tes, jadi lulus tanpa tes gitu karena kehadiran saya dan kerajinan saya ngerjain tugas itu dari semester 1, 2, 3. Kemudian semester 3 semester 4 itu udah mulai online kan. Nah, 4-5 itu online dan sendiri saya. Teman Cina saya yang satu kelas udah di drop out karena nggak bisa ngikutin. Di situ saya makin takut, kayak Tuhan, nih teman gue udah di DO nih, gimana nih gitu kan. Terus ya udah saya berdoa, Tuhan tolong bantu permudah jalan aku buat lulus. Puji Tuhan semester 4 berlangsung aman gitu. Kemudian sekarang saya semester 5, tinggal ujian terakhir itu tanggal 24 nanti. Dan puji Tuhan di semester ini saya dari matkul itu semuanya lulus tanpa tes juga karena kerajinan keaktifan saya dalam mengerjakan tugas dan absen. Dari situ saya mikir kayak, ih gila, Tuhan baik banget sama gue gitu. Nah, dari situ saya mulai aktif lagi dalam pelayanan di gereja sebagai anggota Komsos, karena saya mikir kan nggak bisa ngasih apa-apa nih sama Tuhan gitu. Ya udah, saya ikut aja melayani. Kan lektor udah gugur ya waktu itu karena sempat ke Rusia, jadi sebagai Komsos. Dan kiranya Tuhan membaca niat baik saya untuk melayani Tuhan melalui paroki Blok B. Dan kebaikan Tuhan itu luar biasa saya rasakan dari awal saya kuliah hingga dalam kuliah dan berteman di Rusia. Dan juga saya bersyukur banget dikasih teman-teman di kelas itu yang baik-baik, kayak kalau saya nggak ngerti pelajaran, mereka ngebantu gitu. Begitupun mereka, kadang saya juga bingung sama mereka, kayak, Denis bantuin dong, semuanya ngechat saya, Denis bantuin, saya mikir, lah lu kan orang Rusia, kenapa lu nanya gue gitu. Tapi ya udah saya bantu, karena itikat mereka juga baik waktu awal berteman dengan saya, dan saya pun membantu, kayak apa sih, simbiosis mutualisme gitu ya, saling menguntungkan lah gitu. Sudah sih itu aja yang saya rasakan atas kebaikan Tuhan. Dan juga saya mohon bantuan doanya buat nanti saya kembali ke Rusia tanggal 26 untuk melanjutkan kuliah saya lagi, dan semoga lulus tahun depan dengan hasil yang baik dan bisa kembali melayani Tuhan di tanah air kita ini. Sekian dari saya. Good luck. Ya. Terima kasih Belisa. Hebat Denis. Ya, terima kasih. Terus Denis. maju, terus semangat ya. Ya, Terus semangat. Kita doakan ya, semoga berhasil. Nanti berhasil, ya studinya berhasil dan ilmunya bisa nanti diterapkan untuk kebaikan kita semua, untuk gereja, untuk negara dan bangsa kita semuanya. Amin. Ya. Baiklah, kita lanjutkan. Denis, slide-nya, tolong. Mungkin doa umat kali ya. Oh ya, syahadat singkat. Marilah kita menyatakan iman kita dengan berdoa, menyampaikan ibadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Lanjut. Slide berikut. Doa umat. Seorang putra telah lahir bagi kita. Tuhan beserta kita namanya. Dialah tanda tetap bahwa Allah menyayangi kita. Maka marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Nanti umat dimohon untuk menjawab, tinggallah beserta umatmu ya Tuhan. Ya. Lanjut. Lanjut. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah bersama beserta umat-Mu ya Tuhan. Naik. Berikut. Bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan, bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh cinta kasih, serta mau berbagi berkat. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kami yang merayakan Natal di tempat ini, ya Bapa, semoga hari ini menjadi hari yang menggembirakan bagi semua umat lingkungan dan wilayah kami. Semoga dengan kegembiraan ini kami boleh berbagi berkat bagi sesama sambil berjalan Tuhan yang penuh kedamaian. Marilah kita mohon bagi Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Mendoakan semua saudara atau keluarga yang meninggal di penghujung tahun 2020 dan di tahun 2021. Suami dari Ibu Delima, Bapak Mahendro Parwitomo. Ibunda dari Ibu Erwin, Ibu Elizabeth Sujila. Ibunda dari Bapak Halim, Ibu Veronica Mindarsi. Ibunda dari Ibu Cynthia, Ibu Francisca Liana Wijaya. Ibunda dari istrinya Pak Gito, Ibu Tan Bisyong. Kakak dari Ibu Marta, Bapak Jamie Antonius Simatupang. Kakak dan besan dari Ibu Regina, Bapak Benny Meyer, Bapak Robi Meyer, dan Ibu Sumaryatun. Semoga mereka semua beristirahat dengan damai dan memperoleh kebahagiaan abadi dalam rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Kesehatan, rahmat, berkat, perlindungan kepada seluruh keluarga-keluarga di lingkungan Uskup Sugio Pranata. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta umat-Mu Tinggallah ya beserta umat-Mu ya Tuhan.
Mohon doa untuk semua anak-anak yang masih menempuh studi, belajar agar di tahun 2022 ini dapat menyelesaikan tugas belajar mereka dengan sebaik-baiknya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah beserta Tinggallah beserta umat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Mohon doa untuk Denis yang akan kembali ke Rusia pada 26 Januari untuk melanjutkan studi. Semoga dapat menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Tinggallah beserta umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami adalah umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, demi Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjut. Dan pengantara kami. Amin. Lanjut. Silakan Pak Marno. Baiklah, mari kita satukan doa-doa permohonan kita ini dan juga mungkin doa-doa yang masih ada di dalam hati kami yang belum sempat tersampaikan. Marilah kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di dalam di sorga, atas bumi, berilah seperti kami di dalam pada hari surga. ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang kita tutup dengan doa. Agak gelap ya. Baiklah. Marilah berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur telah Kau perkenankan merayakan bersama kelahiran penyelamat kami dengan gembira. Perkenankanlah kami mengikuti jejak Kristus agar bersama Dia dapat ikut serta dalam hidup ilahinya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjut, slide berikut. Berkat dan pengutusan. Kita mohon berkat dan pengutusan. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, Kristus telah hadir di tengah kita. Kegelapan hidup yang tidak menentu telah diusirnya, dan cahaya baru bersinar atas dunia, atas hati kita. Dari sebab itu, marilah kita mengakhiri ibadat perayaan Natal ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang, marilah kita pergi, kita diutus oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita tutup dengan lagu.
Selamat Natal dan Tahun Baru semuanya. Terima kasih. Denis, bisa ambil gambar untuk semuanya? Oke, bisa Bu, sebentar.